Kita hidup di era di mana konsep kebahagiaan tampaknya lebih sulit dipahami daripada sebelumnya. Dengan gempuran media sosial, perbandingan yang terus-menerus, dan keinginan yang tidak pernah puas untuk mencapai tujuan eksternal, semakin sulit untuk menemukan keseimbangan batin yang memungkinkan kita untuk hidup dengan tenang. Dan disinilah ketabahan hati berperan. Sebuah filosofi yang, meskipun dipahami lebih dari 2000 tahun yang lalu, tetap relevan hingga saat ini seperti halnya di Roma dan Yunani kuno. Stokisme tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari masalah, jauh dari itu. Bahkan, apa yang diajarkannya adalah sesuatu yang jauh lebih kuat. Bagaimana menghadapi kesulitan hidup dan mempertahankan perspektif yang memungkinkan Anda untuk bahagia, bukan karena rintangan yang ada, tetapi karena cara Anda belajar menghadapinya. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi 11 hal yang perlu Anda ketahui untuk hidup bahagia menurut filosofi kuno ini. Masing-masing cara ini berakar kuat pada pemikiran para Stoa seperti Seneca, Marcus Aurelius dan Epictetus, dan penerapannya dapat mengubah hidup Anda. Saya mengundang Anda untuk melepaskan apa yang Anda pikirkan sebagai kebahagiaan, pengejaran kesenangan, kesuksesan, atau persetujuan yang tak berujung, dan membuka diri Anda pada kemungkinan untuk menemukannya dengan cara yang jauh lebih langgeng dan mendalam. 1. Kebahagiaan datang dari dalam, bukan dari luar. Ini adalah kebenaran Stoa yang benar-benar dapat mengubah perspektif Anda tentang kehidupan. Kaum Stoa percaya bahwa kebahagiaan sejati dan abadi tidak bergantung pada harta benda, kesuksesan profesional, atau pendapat orang lain, tetapi lahir dari dalam diri sendiri. Seneca menyimpulkannya dengan sempurna ketika ia berkata, orang yang paling kuat adalah orang yang memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri. Seringkali, kita hidup dengan ilusi bahwa kita akan bahagia ketika kita mencapai tujuan eksternal tertentu. Kita berkata pada diri kita sendiri, ketika saya memiliki lebih banyak uang, maka saya akan bahagia, atau ketika orang-orang menghormati dan mengagumi saya, maka saya bisa hidup dengan tenang. Namun kenyataannya adalah jika kebahagiaan kita bergantung pada sesuatu yang berada di luar kendali kita, maka kita akan selalu bergantung pada keadaan. Dan keadaan, seperti yang kita lihat pada kunci pertama, dapat berubah, dan seringkali tidak dapat diprediksi. Ungkapan tabah. Epictetus berkata, berhentilah mencari kebahagiaan di luar, tumbuhkanlah dari dalam. Ungkapan ini adalah kunci untuk memahami apa arti sebenarnya dari hidup bahagia. Ketika Anda berhenti mencari validasi eksternal dan mulai memupuk kedamaian batin Anda, sesuatu akan berubah secara mendalam. Anda tidak lagi bergantung pada hal-hal yang berjalan dengan baik untuk merasa puas, karena kebahagiaan Anda tertambat pada sesuatu yang jauh lebih kuat, yaitu pikiran dan sikap Anda sendiri terhadap kehidupan. Bagaimana Anda menerapkan hal ini untuk hidup bahagia? Pikirkan tentang berapa kali Anda mengejar sesuatu yang bersifat eksternal, dengan keyakinan bahwa itu akan menjadi jawaban atas masalah Anda. Pernahkah Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan hanya untuk menemukan bahwa kepuasan itu bersifat sementara? Hal itu terjadi karena sesuatu yang eksternal bersifat fana. Anda bisa saja mendapatkan mobil impian Anda, namun cepat atau lambat Anda akan terbiasa dengan mobil tersebut, dan kebahagiaan awal itu akan memudar. Kunci kebahagiaan yang sebenarnya adalah fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan. Pikiran Anda, emosi Anda, perspektif Anda. Cara praktis untuk mulai menerapkan hal ini adalah dengan berhenti sejenak di hari Anda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya butuhkan saat ini untuk merasa damai? Jangan pikirkan sesuatu yang bergantung pada hal-hal di luar, seperti lebih banyak uang atau pengakuan. Pikirkan tentang apa yang dapat Anda lakukan saat ini, di dalam pikiran dan hati Anda, untuk merasa damai. Bisa dengan menarik napas dalam-dalam, bersyukur, atau sekadar menerima bahwa Anda tidak membutuhkan lebih dari yang sudah Anda miliki untuk merasa utuh. Bersyukur adalah alat yang ampuh, dan kaum Stoa telah mengetahui hal ini berabad-abad yang lalu. Marcus Aurelius, salah satu kaisar dan filsuf Stoa terbesar, mempraktikkan rasa syukur secara terus-menerus, bahkan jika dia tidak secara langsung menyebutnya sebagai rasa syukur. Dalam buku harian pribadinya,
yang kita kenal sekarang sebagai meditasi, ia secara teratur menuliskan hal-hal yang ia syukuri, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Dalam stoicisme, rasa syukur bukan hanya perasaan sesaat atau ucapan terima kasih yang cepat ketika sesuatu berjalan dengan baik. Ini adalah cara hidup yang sadar. Ini adalah pengakuan yang mendalam bahwa, bahkan jika keadaan tidak selalu sempurna, masih banyak yang bisa disyukuri. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa alih-alih berfokus pada apa yang kurang atau apa yang salah, kita harus melatih pikiran kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki. Seneca meninggalkan kita dengan ajaran yang luar biasa ketika dia berkata, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit, tetapi orang yang menginginkan lebih, yang miskin. Ungkapan ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita terus-menerus mencari lebih banyak, percaya bahwa penambahan ini akan membawa kebahagiaan bagi kita. Namun kenyataannya, jika kita tidak belajar untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki, itu tidak akan pernah cukup. Bersyukur membantu kita menyadari bahwa kita sudah memiliki lebih dari yang kita butuhkan untuk menjadi bahagia. Bagaimana kita menerapkannya untuk hidup bahagia? Setiap hari membawa tantangan, tidak diragukan lagi, tapi juga membawa hadiah-hadiah kecil yang sering kita abaikan. Berlatih bersyukur setiap hari berarti meluangkan waktu sejenak, di awal atau akhir hari, untuk merenungkan hal-hal yang Anda syukuri. Hal ini bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti memiliki atap di atas kepala Anda, menikmati makanan atau dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung. Latihan praktisnya adalah dengan membuat jurnal rasa syukur. Setiap pagi atau sebelum Anda tidur, tulislah setidaknya 3 hal yang Anda syukuri pada hari itu. Hal-hal tersebut bisa berupa hal-hal besar atau kecil. Yang penting adalah Anda fokus pada apa yang sudah Anda miliki dan bukan pada apa yang kurang. Kebiasaan kecil ini akan mengubah cara pandang Anda dan membuat Anda lebih sadar akan kelimpahan yang sudah ada dalam hidup Anda. Ketika Anda mengadopsi sikap bersyukur, Anda mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Masalah masih ada, tapi Anda tidak lagi menghadapinya dengan rasa kekurangan atau putus asa. Sebaliknya, Anda menyadari bahwa Anda telah memiliki lebih dari yang Anda butuhkan untuk merasa damai. Dan kedamaian itu, yang dipupuk melalui rasa syukur, adalah jalan yang paling langsung menuju kehidupan yang bahagia. Salah satu prinsip dasar ketabahan adalah belajar untuk hidup di sini dan saat ini. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran tentang masa lalu. Mengapa saya melakukan itu? Zrenia, bagaimana jika saya membuat keputusan yang berbeda? Atau mungkin kita tersesat dalam kecemasan tentang masa depan, apa yang akan terjadi jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang saya harapkan? Namun, kaum Stoa mengajarkan kita bahwa satu-satunya realitas yang dapat kita kendalikan adalah masa kini. Marcus Aurelius menulis, ketika kita terlalu banyak hidup di masa lalu, kita seringkali dipenuhi dengan penyesalan. Dan ketika kita terlalu banyak hidup di masa depan, kita dipenuhi dengan kecemasan. Hasilnya, kita melewatkan satu momen yang benar-benar bisa kita pengaruhi. Saat ini adalah tempat kekuatan berada. Dan disinilah kita dapat membuat keputusan yang benar-benar berdampak pada hidup kita. Ungkapan yang tabah. Epictetus mengingatkan kita, dan apa yang dapat kita ubah adalah apa yang kita lakukan pada saat ini juga. Renungkanlah kalimat ini, bagaimana kita menerapkannya untuk hidup bahagia? Hidup di masa sekarang adalah sesuatu yang mungkin terdengar lebih mudah daripada yang sebenarnya. Sebagian besar dari kita terus-menerus terganggu, baik oleh kenangan atau kekhawatiran akan apa yang akan datang. Tetapi kunci untuk hidup bahagia adalah belajar untuk kembali ke masa sekarang lagi dan lagi. Bagaimana Anda bisa melakukan ini? Salah satu latihan praktisnya adalah perhatian penuh. Anda bisa mulai dengan meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk fokus hanya pada apa yang Anda lakukan pada saat itu. Misalnya, ketika Anda sedang makan, nikmati makanan Anda. Ketika Anda berjalan, perhatikan setiap langkah, udara, dan lingkungan sekitar. Hal ini akan membantu Anda melatih pikiran Anda untuk tidak tersesat dalam pikiran tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan datang.
Aspek kunci lainnya adalah menerima bahwa kita tidak dapat mengubah masa lalu. Ketabahan mengajarkan kita untuk melihat masa lalu sebagai sesuatu yang telah terjadi. Kita tidak bisa mengubahnya, dan oleh karena itu, kita tidak perlu memikul beban atas apa yang tidak bisa kita ubah lagi. Daripada memikirkan apa yang telah atau tidak Anda lakukan, fokuslah pada bagaimana Anda dapat hidup lebih baik hari ini. Itulah satu-satunya cara untuk melangkah maju tanpa penyesalan dan membangun kehidupan yang lebih utuh. Hal yang sama berlaku untuk masa depan. Meskipun perencanaan itu penting, namun mengkhawatirkan apa yang belum terjadi secara berlebihan hanya akan menimbulkan kecemasan. Kaum Stoa mengajak kita untuk bersiap-siap, namun tidak terobsesi dengan apa yang mungkin terjadi. Kebahagiaan, kemudian, terletak pada keseimbangan ini. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa sekarang, dengan mengetahui bahwa sisanya di luar kendali Anda. Mengeluh adalah salah satu kegiatan yang paling umum, tapi juga salah satu kegiatan yang paling tidak berguna yang kita lakukan. Kita semua pernah melakukannya. Kita mengeluh tentang lalu lintas, cuaca, pekerjaan, sikap orang lain. Tapi apa yang dicapai dari hal itu? Sangat sedikit, sebenarnya. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa keluhan tidak hanya tidak perlu, tapi juga menghalangi kita untuk bertindak atas apa yang sebenarnya bisa kita ubah. Alih-alih meratapi apa yang salah, Stoicisme mengajak kita untuk menerima kenyataan apa adanya, dan fokus pada solusi. Ketika Anda mengeluh, Anda mencurahkan energi pada suatu masalah, tanpa melakukan apapun untuk menyelesaikannya. Energi tersebut dapat digunakan dengan lebih baik jika Anda mengarahkannya pada tindakan atau penerimaan. Daripada mengatakan, ini buruk sekali, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya lakukan? Dan jika tidak ada yang bisa Anda lakukan, maka inilah saatnya untuk berhenti khawatir. Ungkapan yang tabah. Seneca mengatakannya dengan sederhana namun tegas. Kesulitan memperkuat pikiran, seperti halnya bekerja memperkuat tubuh. Pendekatan ini benar-benar mengubah cara kita memandang masalah. Jika Anda melihat rintangan sebagai peluang untuk memperkuat karakter dan pikiran Anda, alih-alih mengeluh, Anda akan mulai melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Bagaimana cara menerapkannya untuk hidup bahagia? Berhenti mengeluh bukan berarti mengabaikan masalah atau bersikap pasif. Ini berarti daripada membuang-buang waktu untuk mengeluh, Anda langsung bergerak ke tindakan atau penerimaan. Jika Anda dapat melakukan sesuatu untuk mengubah situasi, lakukanlah. Jika Anda tidak bisa, berhentilah memikirkannya dan terimalah kenyataan apa adanya. Ini bukanlah pasrah, ini adalah pemahaman bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita dan mengeluh tidak akan mengubahnya. Sebuah latihan yang berguna adalah, setiap kali Anda merasa ingin mengeluh, berhentilah dan tanyakan pada diri Anda dua pertanyaan. Dapatkah saya melakukan sesuatu untuk mengubah situasi ini? Dan, apakah hal ini cukup penting untuk mempengaruhi kedamaian batin saya? Seringkali, Anda akan menyadari bahwa tidak ada gunanya membuang-buang energi untuk hal itu. Ketabahan hati mengajak kita untuk menjadi tangguh, tidak membiarkan hal-hal negatif menguasai diri kita. Jadi, ketika Anda dihadapkan pada sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, sebelum mengeluh, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang lebih luas. Tanyakan pada diri Anda sendiri apakah benar-benar membuang-buang waktu dan energi Anda untuk menghadapi situasi tersebut. Seringkali, Anda akan menemukan bahwa lebih baik melanjutkan hidup. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan menghilangkan keluhan ini tidak hanya akan membuat Anda merasa lebih ringan dan lebih damai, tetapi juga akan membuat Anda lebih menikmati hidup. Anda akan membebaskan diri Anda dari hal-hal negatif yang terus-menerus dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kaum Stoa memiliki visi yang sangat jelas tentang sifat manusia. Tidak ada yang sempurna, dan tidak apa-apa. Faktanya, mengejar kesempurnaan adalah jebakan yang dapat merampas kebahagiaan kita. Kita hidup di tengah masyarakat yang mendorong kita untuk menjadi sempurna dalam segala hal. Untuk memiliki karir yang ideal, tubuh yang ideal, kehidupan media sosial yang sempurna.
Tapi pencarian yang terus-menerus ini dapat menyebabkan ketidakpuasan permanen. Stoicisme mengajarkan kita bahwa menerima ketidaksempurnaan adalah kunci untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kaum Stoa berbicara tentang pentingnya eudaimonia, yang dalam bahasa Yunani berarti hidup menurut kebajikan. Namun, mereka tahu bahwa kita tidak akan mencapai kesempurnaan setiap saat. Yang penting adalah berusaha untuk terus melakukan perbaikan, tetapi tanpa mengharapkan kesempurnaan. Hal ini mengingatkan kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses menjadi manusia. Namun yang terpenting adalah belajar dari kesalahan dan terus maju tanpa menghukum diri kita sendiri. Kalimat ini merupakan ajakan untuk melepaskan fantasi menjadi sempurna, dan sebaliknya fokus untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa di masa sekarang, dengan kelebihan dan kekurangan kita. Bagaimana cara mengaplikasikannya untuk hidup bahagia? Menerima ketidaksempurnaan pada diri sendiri dan orang lain adalah hal yang sangat melegakan. Hidup ini berantakan, kacau, dan tidak ada yang bisa mengendalikan semuanya, dan tidak apa-apa. Terimalah kesalahan Anda sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, daripada menggunakannya sebagai alasan untuk menghukum diri sendiri. Kita semua melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadap kesalahan itulah yang membuat perbedaan. Salah satu cara praktis untuk menerapkan kunci ini adalah dengan mengingatkan diri sendiri setiap hari bahwa Anda tidak harus sempurna. Ketika dihadapkan pada kesalahan atau situasi yang tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, alih-alih menghukum diri sendiri secara mental, berhentilah dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari hal ini? Jika Anda menerapkan pendekatan ini, Anda akan mulai melihat kesalahan bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang untuk berkembang. Area lain di mana Anda dapat menerapkan kunci ini adalah dalam hubungan Anda dengan orang lain. Kita sering menuntut terlalu banyak dari orang-orang di sekitar kita, mengharapkan mereka untuk bertindak dengan sempurna atau tidak pernah mengecewakan kita. Namun, orang lain juga manusia, dengan perjuangan dan kekurangan mereka sendiri. Menerima ketidaksempurnaan mereka, seperti halnya Anda menerima ketidaksempurnaan Anda sendiri, dapat membawa lebih banyak kedamaian dan pengertian dalam hubungan Anda. Pada akhirnya, hidup bahagia bukan berarti hidup tanpa kesalahan, tapi belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari kehidupan. Ketika Anda berhenti mengejar kesempurnaan dan membiarkan diri Anda menjadi manusia, Anda membebaskan diri Anda dari tekanan yang sangat besar, dan dalam kebebasan itulah Anda menemukan kebahagiaan sejati. Bertanggung jawablah atas hidup Anda. Stoicisme adalah filosofi yang sangat menekankan pada tanggung jawab pribadi. Para Stoa percaya bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, apapun yang terjadi di sekitar kita. Epictetus menjelaskannya dengan jelas ketika dia berkata, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dengan kata lain, meskipun kita tidak selalu dapat mengendalikan keadaan, kita selalu dapat memilih bagaimana kita menanggapinya. Ini adalah salah satu ajaran Stoicisme yang paling memberdayakan. Ketika Anda bertanggung jawab atas hidup Anda berhenti menyalahkan orang lain atau keadaan atas apa yang terjadi pada Anda. Alih-alih berpikir, ini terjadi pada saya karena orang lain, atau, jika saja keadaannya berbeda, saya akan bahagia. Ketabahan hati mengajak kita untuk mengatakan, apa yang bisa saya lakukan sekarang untuk memperbaiki situasi saya? Perubahan pola pikir ini adalah kunci untuk hidup bahagia, karena alih-alih menunggu dunia berubah untuk Anda menjadi agen perubahan. Ungkapan yang tabah, Senecam mengatakan, hidup bukanlah menunggu badai berlalu, melainkan belajar menari di tengah hujan. Ini berarti bahwa kita tidak harus menunggu kondisi yang sempurna untuk bahagia atau bertindak. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawab kita, bahkan ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bagaimana cara mengaplikasikannya untuk hidup bahagia? Menerapkan kunci ini memang menantang, tetapi juga sangat membebaskan. Artinya, meskipun Anda tidak memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi pada diri Anda memiliki kekuatan untuk mengendalikan cara Anda menanggapinya. Contoh praktisnya adalah di tempat kerja.
Jika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, alih-alih menyalahkan atasan atau keadaan, tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat Anda lakukan untuk memperbaiki situasi. Anda mungkin tidak dapat mengubah keputusan orang lain, tetapi Anda dapat mengubah sikap Anda, upaya Anda, dan pendekatan Anda. Contoh lainnya adalah dalam hubungan Anda. Terkadang mudah untuk menyalahkan orang lain atas masalah atau konflik yang muncul, tetapi alih-alih menuding, berhentilah sejenak dan renungkan bagaimana Anda dapat mengambil bagian tanggung jawab Anda. Bagaimana Anda dapat meningkatkan komunikasi, bagaimana Anda dapat menyesuaikan perspektif Anda untuk membuat hubungan menjadi lebih sehat. Hal ini tidak hanya memberdayakan Anda, tetapi juga memperkuat hubungan Anda. Yang terpenting, dengan mengambil tanggung jawab atas hidup Anda mendapatkan kembali kendali atas kebahagiaan Anda. Anda tidak lagi bergantung pada keadaan eksternal untuk berubah agar merasa baik. Anda memutuskan bagaimana merespons, bagaimana bertindak, dan bagaimana bertumbuh dari setiap pengalaman, baik atau buruk. Pelepasan adalah prinsip dasar ketabahan, dan memahaminya dapat membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak boleh menikmati sesuatu atau tidak boleh mencintai orang lain. Sebaliknya, Anda dapat menikmati dan mencintai, tetapi tanpa secara emosional bergantung pada hal-hal tersebut atau orang-orang yang selalu ada di sana. Kaum Stoa mengajarkan kita bahwa tidak ada yang permanen. Harta benda bisa hilang, orang bisa pergi, dan keadaan bisa berubah. Oleh karena itu, mengembangkan sikap melepaskan diri memungkinkan Anda untuk hidup lebih damai, tanpa takut kehilangan. Epictetus berkata, ingatlah bahwa Anda tidak akan kehilangan apapun yang benar-benar milik Anda. Segala sesuatu yang lain adalah pinjaman. Ungkapan ini menangkap esensi dari pelepasan. Kita tidak benar-benar memiliki apapun dalam hidup ini. Semuanya bersifat sementara. Jika kita melekat terlalu erat pada materi atau bahkan pada hubungan kita akan hidup dalam ketakutan, takut kehilangan apa yang kita miliki. Ketabahan hati mengajak kita untuk menikmati apa yang kita miliki selagi kita memilikinya, tetapi tanpa bergantung pada hal tersebut untuk kebahagiaan kita. Ungkapan tabah. Marcus Aurelius menulis, semua yang Anda dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang Anda lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Kutipan ini mencerminkan pentingnya melepaskan diri tidak hanya dari hal-hal material, tetapi juga dari gagasan dan harapan kita yang tetap. Kita sering berpegang teguh pada apa yang kita pikirkan seharusnya, daripada menerima apa yang ada. Pelepasan mental ini memungkinkan kita untuk mengalir bersama kehidupan, bukannya melawannya. Bagaimana cara menerapkannya untuk hidup bahagia? Pelepasan bukanlah sebuah proses pemutusan hubungan emosional secara total, tetapi memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara dan berdamai dengan hal itu. Anda dapat mulai dengan mempraktikkan pelepasan dalam hal-hal kecil. Misalnya, jika Anda merusak atau kehilangan sesuatu yang Anda hargai, alih-alih marah atau frustrasi, ingatlah bahwa hal-hal ini tidak menentukan kebahagiaan Anda. Anggaplah itu sebagai pelajaran bahwa tidak ada yang permanen dan kedamaian Anda seharusnya tidak bergantung pada benda-benda itu. Dalam hubungan Anda, melepaskan diri berarti mencintai dan menghargai orang lain, tetapi tidak mengharapkan mereka untuk selalu ada di sana, atau memenuhi harapan Anda. Ini bukan tentang bersikap dingin atau acuh tak acuh, tetapi tentang memahami bahwa orang-orang juga bebas dalam pilihan dan cara mereka sendiri. Cinta sejati, menurut kaum Stoa, adalah mencintai tanpa kemelekatan, tanpa membutuhkan orang lain untuk bahagia. Pelepasan, pada akhirnya, memberikan Anda kebebasan yang luar biasa. Hal ini membebaskan Anda dari kecemasan akan kehilangan apa yang Anda miliki, baik itu harta benda, status, atau bahkan hubungan. Hal ini mengajarkan Anda untuk menikmati momen saat ini, menghargai apa yang Anda miliki selagi Anda memilikinya, tetapi tanpa harus mengendalikan kesejahteraan emosional Anda. Dan ketika sesuatu hilang,
Anda dapat melepaskannya dengan lebih mudah, karena mengetahui bahwa kedamaian batin Anda tidak bergantung padanya. Kaum Stoa tidak berperasaan atau dingin, tetapi mereka percaya bahwa hanyut dalam emosi yang intens dapat merusak. Bagi mereka, emosi itu wajar, tetapi tidak seharusnya mendikte keputusan kita. Epictetus mengatakan, ketika Anda terganggu oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakitnya bukan berasal dari benda itu sendiri, tetapi dari interpretasi Anda terhadapnya, dan Anda memiliki kekuatan untuk mengubahnya kapan saja. Ajaran ini adalah kunci untuk hidup bahagia, karena ajaran ini mengingatkan kita bahwa, meskipun kita tidak dapat menghindari perasaan, kita dapat memilih bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Masalahnya bukan pada perasaan sedih, marah atau takut, tetapi apa yang kita lakukan dengan emosi tersebut. Ketika Anda membiarkan emosi mengambil alih, Anda kehilangan kemampuan untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang bijaksana. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk mengamati emosi kita dari kejauhan, untuk mengenali bahwa emosi itu ada, tapi tidak didominasi olehnya. Ini seperti berada di tengah badai emosi, namun tetap berdiri teguh, tidak membiarkan angin meniup Anda. Ungkapan yang tabah. Marcus Aurelius mengatakan bahwa pikiran beradaptasi dan mengubah setiap rintangan yang dihadapi menjadi keuntungan tersendiri. Ini adalah pengingat bahwa emosi kita adalah reaksi, bukan fakta. Kita bisa beradaptasi dengan mereka dan belajar untuk mengelolanya, daripada terbawa oleh badai emosi. Bagaimana Anda menerapkan hal ini untuk hidup bahagia? Lain kali Anda dihadapkan pada situasi yang memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan atau frustrasi, cobalah untuk tidak langsung bereaksi. Luangkan waktu sejenak untuk bernapas dan merenung. Tanyakan pada diri Anda, apakah emosi ini berguna saat ini, dan apa yang saya dapatkan dengan membiarkannya mengendalikan saya? Dengan mengambil napas panjang, Anda akan mendapatkan kembali kemampuan Anda untuk memilih respons yang lebih rasional. Sebuah latihan praktis yang direkomendasikan oleh kaum Stoa adalah visualisasi negatif atau premeditatio malorum. Ini berarti membayangkan kesulitan atau tantangan yang mungkin Anda hadapi pada hari itu, bukan untuk menjadi pesimis, tetapi untuk lebih siap secara emosional. Dengan demikian, ketika momen-momen itu muncul, Anda tidak akan lagi terkejut, dan Anda akan dapat menghadapinya dengan lebih tenang, karena mengetahui bahwa emosi yang intens tidak harus mengendalikan Anda. Mengendalikan emosi tidak berarti menekan atau mengabaikannya. Ini berarti mengenalinya, memahami dari mana asalnya, dan memilih cara bereaksi terhadapnya. Kebahagiaan bukanlah tentang menghindari emosi negatif, tetapi tentang belajar menavigasinya tanpa kehilangan kendali. Hal ini memungkinkan Anda untuk hidup lebih tenang dan menghadapi tantangan dengan pikiran yang jernih dan fokus. Kaum Stoa percaya bahwa kesulitan tidak hanya tak terelakkan, tetapi juga merupakan bagian penting dari kehidupan. Bagi mereka, kesulitan bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau ditakuti, tetapi sesuatu yang harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk memperkuat karakter kita. Marcus Aurelius, yang menghadapi tantangan yang tak terhitung jumlahnya selama hidupnya sebagai kaisar, menulis, "Halangan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi akan menjadi jalan." Ungkapan ini dengan sempurna merangkum semangat stoik dalam menghadapi kesulitan. Apa yang tampak sebagai rintangan, pada kenyataannya, adalah kesempatan untuk berkembang. Ketika keadaan menjadi sulit, alih-alih meratapi atau merasa bahwa dunia melawan Anda, stoisisme mengundang Anda untuk bertanya, apa yang dapat saya pelajari dari hal ini? Kaum Stoa melihat hidup sebagai serangkaian cobaan yang memberi kita kesempatan untuk menunjukkan keberanian, kesabaran, dan ketangguhan kita. Kebahagiaan tidak datang dari kehidupan tanpa masalah, tetapi dari kemampuan untuk menghadapi tantangan dengan kekuatan dari dalam. Ungkapan yang tabah. Seneca berkata, api menguji emas, kesulitan menguji orang yang berani. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa masa-masa sulit itu seperti api yang menguji emas. Mereka memurnikan kita, menguatkan kita dan mengungkapkan sifat sejati kita. Kita tidak perlu takut akan kesulitan, tetapi melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan dari mana kita berasal.
Bagaimana cara menerapkannya untuk hidup bahagia? Ketika dihadapkan pada sebuah tantangan, besar atau kecil, alih-alih melihatnya sebagai sesuatu yang negatif, cobalah untuk mengubah cara pandang Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana saya bisa keluar dari masalah ini dengan lebih kuat? Setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh, meningkatkan dan memperkuat karakter Anda. Ini adalah salah satu ide ketabahan yang paling kuat. Pertumbuhan pribadi tidak terjadi dalam kenyamanan, tetapi pada saat-saat yang paling menekan. Misalnya, jika Anda memiliki masalah di tempat kerja atau dalam hubungan pribadi, alih-alih menyerah atau mengeluh, lihatlah rintangan itu sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, pengertian, atau kreativitas. Kaum Stoa percaya bahwa setiap tantangan memberi kita kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Jika Anda menghadapi kesulitan dengan pola pikir ini, Anda akan menemukan bahwa saat-saat tersulit sekalipun dapat menjadi sumber kepuasan, karena memungkinkan Anda untuk berkembang sebagai pribadi. Selain itu, pola pikir ini membantu Anda untuk tidak takut akan masa depan. Jika Anda tahu bahwa Anda dapat menghadapi kesulitan apapun dengan kekuatan, apapun yang menghadang, Anda akan siap untuk mengatasinya. Hal ini akan menghilangkan banyak rasa takut dan cemas yang menghalangi kita untuk bahagia. 10. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda. Lingkungan sosial adalah kunci untuk mengejar kebahagiaan, dan kaum Stoa memahami hal ini dengan sangat baik. Kita bukanlah sebuah pulau, kita selalu dipengaruhi oleh orang-orang yang menghabiskan waktu bersama kita. Kaum Stoa mendorong kita untuk memilih teman dengan bijak, karena mereka yang paling banyak menghabiskan waktu dengan kita secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan merasa. Seneca mengatakannya dengan jelas, orang yang hidup selaras dengan orang lain akan hidup selaras dengan dirinya sendiri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengangkat Anda, yang menginspirasi Anda untuk menjadi lebih baik. Jika Anda selalu dikelilingi oleh orang-orang yang negatif atau yang tidak memiliki nilai yang sama dengan Anda akan merasa lebih sulit untuk mempertahankan pendekatan yang tabah. Orang yang tabah tidak menghindari orang lain, tetapi mereka sangat menyadari bagaimana pengaruh dari luar dapat mempengaruhi ketenangan pikiran mereka. Oleh karena itu, mereka sangat menghargai hubungan dengan orang-orang berbudi luhur yang akan membantu mereka tetap berada di jalan yang benar. Pepatah tabah. Seneca juga mewariskan ajaran ini kepada kita. Pilihlah orang-orang yang membantu Anda menjadi lebih baik, dan sambutlah mereka yang dapat membuat Anda menjadi lebih baik. Ungkapan ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya hubungan yang timbal balik dan bermakna. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang menginspirasi Anda, tetapi juga jadilah sumber inspirasi bagi orang lain. Bagaimana cara menerapkannya untuk hidup bahagia? Untuk menerapkan kunci ini dalam hidup Anda, mulailah dengan mengamati orang-orang yang paling sering Anda habiskan bersama. Apakah mereka membantu Anda tumbuh, atau justru menyeret Anda ke dalam hal-hal negatif? Ini tidak berarti bahwa Anda harus menyingkirkan semua orang yang tidak sempurna, tetapi perhatikan energi dan ide yang Anda terima dari orang lain. Carilah orang-orang yang mendukung Anda, menginspirasi Anda, dan menantang Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Selain itu, kunci ini tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Kaum Stoa percaya akan pentingnya membantu orang lain untuk berkembang. Jika Anda adalah orang yang menginspirasi orang-orang di sekitar Anda akan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas Anda dan, pada saat yang sama, Anda akan menemukan kepuasan pribadi yang lebih besar. Latihan praktisnya adalah mengevaluasi hubungan Anda dan secara sadar memutuskan dengan siapa Anda ingin menghabiskan lebih banyak waktu. Carilah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan Anda, yang menantang Anda untuk berpikir lebih dalam, yang mendorong Anda untuk menjadi lebih baik. Dengan mengelilingi diri Anda dengan lingkungan yang mendukung dan menginspirasi Anda akan menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. 11. Temukan kebajikan dalam segala hal yang Anda lakukan. Bagi kaum Stoa, kebajikan adalah tujuan akhir kehidupan. Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus percaya bahwa hidup sesuai dengan kebajikan
yang dipahami sebagai keunggulan moral, adalah kunci menuju kehidupan yang utuh dan bahagia. Ini berarti, apapun yang Anda lakukan, Anda harus selalu bertanya pada diri sendiri, apakah saya bertindak dengan kebajikan? Kebajikan, menurut Stokisme, terdiri dari 4 prinsip utama. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Ketika Anda hidup selaras dengan nilai-nilai ini, Anda akan menemukan kepuasan dalam setiap tindakan, karena Anda tahu bahwa Anda melakukan hal yang benar. Ini tidak berarti bahwa Anda harus sempurna setiap saat, tetapi setiap keputusan yang Anda ambil harus membawa Anda lebih dekat dengan cita-cita ini. Seneca berkata, kebajikan adalah satu-satunya tempat berlindung yang aman dalam kehidupan yang penuh gejolak. Hal ini mengingatkan kita bahwa bahkan ketika segala sesuatu di sekitar Anda berada di luar kendali, komitmen Anda terhadap kebajikan akan membuat Anda tetap stabil. Jika Anda bertindak dengan kebijaksanaan dan bukannya kebodohan, dengan keadilan dan bukannya keegoisan, dengan keberanian dan bukannya ketakutan, dan dengan kesederhanaan dan bukannya kelebihan, Anda akan membangun kehidupan yang bahagia terlepas dari keadaan eksternal. Ungkapan yang tabah. Marcus Aurelius berkata, jika itu baik untuk Anda dan dalam kendali Anda, mengapa tidak melakukannya? Jika tidak, mengapa harus mengkhawatirkannya? Ungkapan ini merangkum esensi dari kebajikan Stoa. Bertindak dengan kebajikan berarti melakukan apa yang berada dalam kendali Anda dan berhenti mengkhawatirkan apa yang tidak. Dengan berfokus pada kebajikan, segala sesuatu yang lain mulai jatuh ke tempatnya. Bagaimana cara menerapkannya untuk hidup bahagia? Menerapkan kunci ini berarti membawa kesadaran pada keputusan harian Anda. Sebelum bertindak, tanyakan pada diri Anda, apakah saya bertindak sesuai dengan kebajikan? Hal ini bisa sesederhana memilih untuk tidak terlibat dalam gosip atau memutuskan untuk jujur meskipun lebih mudah untuk berbohong. Hal ini juga melibatkan keberanian untuk melakukan hal yang benar, meskipun itu tidak nyaman atau sulit. Prinsip kebajikan dapat diterapkan di semua bidang kehidupan, dalam pekerjaan Anda, dalam hubungan Anda, dan dalam cara Anda memperlakukan diri sendiri. Jika Anda bertindak adil, memperlakukan orang lain dengan adil dan tanpa menyakiti, Anda akan membangun hubungan yang lebih kuat dan memuaskan. Jika Anda mempraktikkan kesederhanaan, mengendalikan keinginan Anda dan tidak memanjakan diri secara berlebihan, Anda akan menemukan kedamaian batin yang akan melindungi Anda dari gejolak eksternal. Dan jika Anda memupuk keberanian dan kebijaksanaan, Anda akan menjadi orang yang lebih tangguh, mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang. Komitmen terhadap kebajikan adalah kompas moral yang memandu Anda ke arah yang benar, tidak peduli seberapa kacau dunia luar. Pada akhirnya, jika Anda dapat mengatakan bahwa Anda telah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, Anda akan merasakan kepuasan mendalam yang tidak dapat dirampas oleh keadaan eksternal.